wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zainab dengan NIM 858954109. Hari ini saya akan membahas mengapa filsafat ilmu bukan sekedar teori di atas awan, melainkan fondasi nyata yang memperkuat dunia pendidikan, khususnya pada jenjang anak usia dini. Filsafat ilmu sebagai penjaga gawang pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi mengawasi dan memperkuat tiga hal utama dalam pendidikan. Yang pertama di sini adalah eksistensi. Eksistensi memastikan kita memandang anak TK sebagai manusia seutuhnya, sedang berkembang, bukan robot kecil yang harus dipaksa pintar secara instan. Dan yang kedua, keilmiahan. Memastikan metode yang kita gunakan seperti bermain sambil belajar memiliki dasar riset yang kuat, bukan sekedar mengikuti tren. Dan yang ketiga, nilai-nilai menjamin bahwa pendidikan bukan hanya soal anak bisa calistung, tetapi menanamkan karakter dan moral sejak usia dini. Poin yang kedua, di sini pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat. Sebaiknya praktek pendidikan yang bermakna juga memperkuat filsafat itu sendiri. Ketika kita melihat seorang anak TK berhasil memecahkan masalah saat bermain balok, itu menjadi bukti nyata bagi filsafat tentang bagaimana manusia membangun pengetahuannya. Realitas di kelas TK adalah laboratorium yang terus memperbarui teori-teori besar dalam filsafat ilmu. Poin yang ketiga di sini, membedah pendidikan dengan pisau analisis. Sekarang mari kita bedah persoalan pendidikan menggunakan tiga mata pisau filsafat ilmu. Yang pertama di sini ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, apa hakikatnya? Di jenjang TK kita harus bertanya, apa itu anak usia dini? Jika kita membedahnya secara ontologis, kita akan sadar bahwa anak adalah individu yang unik dengan kecepatan tumbuh kembang yang berbeda-beda. Dan yang kedua di sini epistemologi. Bagaimana caranya? Lalu, bagaimana cara anak TK belajar? Pisau ini membantu kita memahami bahwa anak belajar melalui sensorik dan manipulasi benda konkret, bukan dengan duduk diam mendengarkan ceramah saja. Dan yang ketiga, di sini aksiologi. Untuk apa nilainya? Terakhir, apa tujuan akhir dari kegiatan ini? Apakah agar anak juara lomba atau agar anak memiliki kemandirian dan empati? Aksiologi menjaga agar orientasi kita tetap pada nilai kemanusiaan. Dan poin yang keempat, di sini adalah contoh konkret praktek TK. Agar lebih jelas, mari kita lihat penerapan konkretnya dalam kegiatan sekolah. Contoh yang pertama, kurikulum berbasis main. Dalam menyusun kurikulum, sekolah memiliki metode sentra atau area. Secara fisiologis, ini adalah penerapan bahwa main adalah kerja anak. Kita tidak memberikan lembar kerja LKA terus-menerus. Karena secara epistemologi, anak usia dini lebih cepat paham saat menyentuh pasir atau menuang air secara langsung. Contoh yang kedua di sini pendidikan karakter, aksiologi. Saat guru mengajarkan antri untuk cuci tangan atau berbagi mainan, itu adalah praktek aksiologi. Guru tidak hanya mengajarkan peraturan, tetapi menanamkan nilai keadilan dan kesabaran yang akan menjadi fondasi moral sang anak hingga dewasa. Contoh yang ketiga, penanganan anak aktif. Jika anak yang sangat aktif atau hiperaktif, filsafat ilmu menjaga kita untuk tidak buru-buru memberi label kamu nakal. Sebaliknya, kita tertantang mencari strategi stimulasi yang tepat agar energinya tersalurkan menjadi sebuah karya. Nah, filsafat ilmu adalah kompas bagi kita para pendidik agar tidak kehilangan arah yang mengingatkan kita bahwa di balik sebuah tawa, celoteh, dan rasa ingin tahu anak TK adalah hakikat ilmu pengetahuan yang sedang tumbuh. Mari kita mendidik dengan logika yang kuat dan hari yang tulus. Terima kasih. Cukup penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.